Bismillahirrahmanirrahim. Tahun kedua Hijriah itu, kaum muslimin diwajibkan untuk pertama kali menunaikan saum di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema tausiah pada kali ini adalah melanjutkan tema sebelumnya, yaitu meraih cinta Allah dan manusia. Adapun tema pada kali ini adalah tentang manfaat ketika kita dicintai Allah, atau manfaat cinta Allah kepada kita. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, apa yang akan kita rasakan manfaatnya ketika Allah mencintai kita? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita tentunya dengan sarana kita melaksanakan atau mengoptimalkan amal soleh. Optimalisasi amal soleh setidaknya memiliki 4 poin inti. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba', yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah musara'ah, yaitu bersegera melakukan amal soleh. Dan yang keempat adalah al-akhdhu biquwwah, yaitu melaksanakan amal soleh tersebut dengan segenap apa yang kita miliki, kita kerahkan. Potensi yang kita miliki, kita kerahkan. Maka optimalisasi amal soleh akan terwujud. Sehingga ketika dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah secara optimal, dilengkapi, disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah sebagai penambal dari lubang-lubang ketika kita melakukan amal-amal yang wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Kemudian manfaat apa yang akan kita raih dari cinta Allah tersebut? Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adhani la u'idhannahu, atau kama qala alaihi assalatu wassalam. Jamaah sekalian rahimanallah wa yakum, ada 3 poin inti manfaat ketika Allah mencintai kita. Manfaat yang bisa didapatkan oleh kita ketika Allah mencintai kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tasdid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan
tasdidullahi ta'ala al-'abda fi hadhil jawarih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tasdid, yaitu pengarahan. Allah memberikan pengarahan. Allah memberikan taufik agar jawarih, yaitu anggota badan kita, itu bisa berfungsi sesuai dengan arahan Allah. Jawarih kita, anggota badan kita, akan digunakan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan arahan Allah. Secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 jawarih, ada 4 anggota fisik kita yang disebutkan secara khusus. Allah SWT akan menolong pendengaran kita, sehingga pendengaran kita tidaklah dipergunakan kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kemudian Allah SWT juga memberikan taufik kepada penglihatan kita, sehingga penglihatan kita tidaklah dipergunakan kecuali untuk melihat hal-hal yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Tangan kita, kaki kita juga demikian. Tidaklah tangan kita dipergunakan kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, baik untuk dunia maupun akhirat. Kaki kita juga kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga tasdidullah al-'abda fi hadhil jawarih. Allah memberikan taufik, diarahkan. Taufik berarti kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Jadi pendengarannya taat, penglihatannya taat, tangannya taat, kakinya taat kepada perintah Allah. Dan taufik juga mengandung pengertian Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari maksiat, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Pendengarannya dihindarkan dari maksiat, penglihatannya dihindarkan dari maksiat, tangan dan kakinya juga dihindarkan dari maksiat. Inilah yang pertama. Yang kedua, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Ketika hamba itu, ketika kita memohon, berdoa kepada Allah, maka apa janji Allah? La u'tiyannahu. Pasti aku akan memberikan. Pasti aku akan mengabulkan. Sehingga apa yang didoakan atau menjadi doa oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka akan dikabulkan. Dan wujud pengabulan doa disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa diwujudkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua, diwujudkan dalam bentuk dihindarkan dari keburukan yang senilai dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Dan yang ketiga, ada doa tersebut dikabulkan dan disimpan di akhirat, sehingga akan diberikan kelak di akhirat. Ya mas sekalian rahimanallah wa yakum, ini yang kedua. Kalau berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Tentunya bukan doa yang dilarang, yaitu doa yang mengandung atau memohon atau ada unsur dosa di dalamnya. Berdoa untuk hal-hal yang sifatnya perbuatan maksiat. Berdoa yang memiliki unsur memutus silaturahim. Berdoa
yang ada unsur kezaliman di dalamnya, maka ini doa tidak dikabulkan. Selain doa-doa tersebut yang 3 yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seseorang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala inista'adzani la u'idhannahu. Dan apabila hamba itu memohon perlindungan, maka Allah akan memberikan perlindungannya. Ini banyak contohnya. Allah memberikan perlindungan kepada hambanya. Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Nuh. Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Ibrahim. Tidak bisa atau tidak terbakar ketika dibakar oleh api yang begitu besar, dibakar oleh kaumnya dengan api yang begitu besar, tapi api itu tidaklah menyentuh sedikit pun tubuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah SWT memberikan perlindungan kepada Nabi Musa ketika terjepit antara Laut Merah dan pasukan Fir'aun yang siap membunuh. Bahkan pengikut Nabi Musa sudah mengatakan dengan penuh pesimis pasti akan ditangkap. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan tenangnya, inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Maka dengan dipukulkannya tongkat, terbelahlah laut sampai dengan dasar, dan disitulah kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun sirna, Fir'aun tewas di dasar laut. Jemaah sekalian rahimanallah wa yakum, sehingga ketika Allah SWT mencintai hambanya, yang pertama adalah Allah akan memberikan tasdid, yaitu taufik kepada segenap anggota fisik untuk berbuat taat dan terhindar dari maksiat. Yang kedua adalah Allah akan memberikan pengabulan doa, dan yang ketiga adalah Allah akan memberikan perlindungan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.